بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولا ينسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa kembali bertemu di kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita sekalian. Kita melanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini insyaallah, dan kesempatan kali ini kita masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-43 ya. 42 atau 43. Silakan dibagikan layarnya. Ya. Silakan dibagikan layarnya. Ya, kita tunggu ya dibagikan layar. Ini semuanya bisa diperhatikan, ini sudah dibagikan layar. Kita akan membahas surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ini atau di ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabili hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Jadi di dalam ayat ini Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini seringkali saya jelaskan, di dalam Al-Quran itu ada dua seruan yang seringkali atau paling banyak. Itu seruan ya ayyuhan nas, kemudian yang kedua itu adalah seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ada seruan yang lain selain dari dua itu. Ada seruan ya ahlal kitab. Ada juga seruan kepada para nabi, ya Maryam, ya Yahya, ya Zakaria. Bahkan seruan kepada Nabi Muhammad juga ada. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu seruan kepada Nabi Muhammad. Nah, seruan ini yang sebagaimana kepada para nabi, itu walaupun seruannya kepada para nabi, begitupun dengan seruan kepada ahlul kitab, tapi perintah yang datang setelah seruan itu, ataupun yang larangan yang datang setelah seruan itu berlakunya juga untuk kita. Karena perintah dan larangan itu Allah letakkan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan petunjuk ataupun pedoman hidup bagi kita. Nah, itu seruan yang kepada ahlu kitab ataupun kepada para nabi. Ada yang perlu dipertanyakan mungkin, atau ada yang mungkin bertanya, apa yang membedakan seruan ya ayyuhalladzina amanu dengan seruan ya ayyuhan nas? Ini kan paling banyak seruan ini. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dan yang kedua itu ada seruan ya ayyuhalladzina amanu di ayat tentang puasa, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Jadi seruan ya ayyuhan nas itu berlaku bagi semua. Bagi orang-orang kafir maupun orang-orang beriman. Dan biasanya seruan setelah ya ayyuhan nas itu perintah untuk mentauhidkan Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi perintah secara umum dulu. Belum perintah untuk menjalankan ibadah. Belum perintah untuk meninggalkan larangan. Ada mungkin larangan, tapi lebih larangan kepada kesyirikan, ya, ataupun kekufuran.
Adapun ya ayyuhalladzina amanu itu seruan yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Karena biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah yang dia itu berkaitan dengan ibadah. Sebagaimana ibadah sholat. Kalau di sini kan ibadah sholat. Yang dimana Allah katakan jangan kalian mendekati sholat itu dalam keadaan mabuk. Ada lagi juga ibadah puasa. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu sudah kaitan tentang ibadah. Mengapa? Karena urusan tentang iman itu sudah selesai. Artinya urusan untuk keislamannya dia, syahadatnya dia itu sudah selesai. Nah sekarang Allah kemudian menyeru dia untuk melakukan satu ibadah atau meninggalkan satu ibadah. Atau meninggalkan satu larangan. Begitu. Dan ya ayyuhalladzina amanu juga ini Allah sebutkan iya ya, saya perlu beritahukan, admin menyampaikan ke saya kalau Google Meet ini akan ada batas waktunya. Nanti sebentar kalau tiba-tiba mati atau keluar, kita cek lagi yang akan dibagikan admin linknya, link kedua baru kita masuk lagi. Nanti lihat saja kalau misalnya mendadak ya, kita semua keluar, berarti kita akan masuk lagi dengan link yang baru. Kemudian yang berikut, ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bahwa perintah yang datang setelah seruan itu hanya akan mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki iman. Dan memang urutan Quran setelah seruan itu biasanya adalah perintah. Dan setelah perintah ataupun larangan, biasanya ada sebab kenapa sesuatu itu diperintahkan atau sebab kenapa sesuatu itu dilarang. Misalnya kita bicara tentang ayat perintah puasa. Kan seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya kan ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya adalah kutiba alaikum siyam. Diperintahkan atas kalian itu berpuasa. Nah, kemudian alasannya apa? Alasan atas perintah itu la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ini pengantar untuk seruan dulu. Kemudian di sini Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian itu sholat atau mendekati sholat atau mengerjakan sholat sedang kalian itu dalam keadaan mabuk. Kita mungkin yang hidup di masa hari ini seperti membaca ayat ini kan aneh begitu. Kok ada orang yang sholat yang mana sebelum itu dia mabuk? Nah, jadi harus kita tahu asbabul nuzul ayat ini. Jadi orang-orang Arab dulu itu mereka sudah terbiasa minum khamar atau minum minuman keras. Itu sudah terbiasa. Kalau kayak minuman di kita itu seperti air gelongnya kita, air yang setiap hari kita minum, itu begitu khamar di masa mereka, di masa orang-orang Arab dulu. Kalau mungkin pendekatannya kita juga kalau kayak di tempat makan itu kayak soda. Biasakan kita kalau misalnya makan atau ada kan yang satu tempat yang sudah diboikot, KFC kan, itu sudah diboikot kan. Mereka kan tidak kasih air putih, mereka kan kasihnya soda. Mereka kan kasihnya soda. Nah, seperti itulah gambaran khamar bagi orang-orang Arab di masa itu. Jadi memang sudah minuman keseharian mereka. Lalu Allah kemudian mengharamkan khamar ini dengan 3 tingkatan. Jadi dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Allah katakan bahwa di khamar itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya. Ketika surat Al-Baqarah 219 ini diturunkan oleh Allah kepada nabinya lalu disampaikan kepada orang Arab di masa itu, maka sebagian dari para sahabat sudah mulai meninggalkan khamar ini.
Jadi mereka sudah mulai meninggalkan khamar. Sangat berat bagi mereka itu meninggalkan khamar, karena itu minuman keseharian mereka. Ya, saya perlu ingatkan lagi, sebagaimana kita minum air. Jadi, tapi ketika surat Al-Baqarah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang meninggalkan khamar baru sedikit. Jumlah dari para sahabat yang meninggalkan khamar itu baru sedikit. Kemudian terjadi peristiwa di mana Abdurrahman bin Auf itu membuat satu jamuan makanan. Nah, kemudian lanjutan dulu ya, tambahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu seruan yang biasanya peristiwanya itu sudah ada di Madinah. Adapun ya Yuhannas itu biasanya adalah surat-surat Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu pada umumnya itu sudah merupakan surat atau ayat-ayat Madaniyah. Ini sebagai tambahan saja. Nah, lanjut. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini satu ketika dia membuat jamuan makanan, lalu memberi khamar, memberi minuman khamar, karena belum diharamkan secara total kan. Yang hadir di saat itu ada Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Mereka itu datang di jamuannya Abdurrahman bin Auf ini. Sudah di Madinah ini. Minumlah mereka, makanlah mereka jamuan itu. Sampai tiba waktu sholat, mereka memilih salah satu di antara mereka yang menjadi imam. Maka yang menjadi imam ketika membaca surat, setelah surat Al-Fatihah, dia memilih surat Al-Kafirun. Dan surat Al-Kafirun itu secara terjemahannya jadi begini. Katakanlah, hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi itu begitu ayatnya. Wala ana abidum ma abadtum. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baru dia sebutkan, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu. Nahnu abdu wa antum, kurang lebih begitulah bahasa ininya, bahasa Arabnya. Jadi dia menyebutkan bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baru setelah itu dia baca ayat itu dengan kalimat kami menyembah apa yang kalian sembah. Sampailah berita ini kemudian kepada Nabi. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, turunlah ayat yang ini, surat An-Nisa ini, ayat yang ke-43. Dengan Allah melarang mereka untuk mengerjakan sholat sedangkan mereka itu dalam keadaan mabuk. Nah, ini tingkatan kedua, pelarangan khamar. Ketika ayat ini turun, sebagian besar para sahabat itu sudah mulai meninggalkan khamar. Sebagian kecil lagi masih bertahan, artinya masih mengonsumsi khamar. Tapi mereka mengonsumsi khamar itu di waktu-waktu yang jauh dari waktu sholat. Jadi mungkin kayak sebagaimana setelah Isya. Karena kan jauh, antara Isya ke subuh itu jauh. Kalau zuhur ke asar kan dekat. Pengaruh khamar pasti masih ada. Asar ke maghrib juga cukup dekat. Begitupun dari maghrib ke Isya, lebih dekat lagi. Makanya kemudian mereka itu minumnya itu bisa hanya dari Isya sampai waktu subuh. Nah, jadi masih sebagian kecil dari para sahabat itu bertahan dengan minum khamar ini. Sampai Allah menyebutkan atau menurunkan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90, pelarangan atau mengharamkan khamar secara total. Disitulah kemudian sisa sebagian kecil dari para sahabat itu mereka meninggalkan total khamar tersebut. Nah, sekarang ayat ini, penggalan pertama dalam ayat ini apa yang kita bisa ambil sih? Atau hikmahnya apa yang kita bisa tarik sih? Hikmah yang pertama yang kita bisa ambil adalah betapa kita ini diperintahkan untuk memahami apa yang kita baca di dalam setiap sholat kita. Entah zikirnya ataupun bacaannya.
Mungkin bacaan setelah sholat sebagian kita itu belum begitu memahami, belum begitu mengerti. Di sini peran kenapa kita harus belajar bahasa Arab Quran. Jadi ketika kita baca atau melafazkan Allahu Akbar, kita harus paham itu. Kata Allahu Akbar itu apa? Allah itu maha besar. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah itu maha mendengar. Dan miliknya lah segala pujian. Sami Allahu liman hamidah. Dan untuknya segala pujian. Kemudian Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, dialah yang maha tinggi, atau subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, dialah yang maha agung, dan seterusnya. Kita harus paham dengan apa yang kita baca dari setiap sholat kita itu, di dalam kita menjalankan sholat itu. Karena yang membedakan antara para sahabat yang sadar dengan tidak sadar, itu kepahaman mereka terhadap sholat yang mereka kerjakan. Kan sampai Allah melarang khamar itu karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Bahkan mereka itu sampai merusak makna dari bacaan yang mereka baca. Itu di dalam ayat Al-Quran. Itu sampai juga saya pernah bilang begini. Perbedaan tangisan kita hari ini dengan para sahabat di masa itu, kita menangis karena suara imamnya bagus. Makanya mulai ada lagam nahawan, lagam bayati, kan yang begitu, lagam kurdi, tidak masalah itu karena memang kita disuruh untuk memperindah bacaan sholat. Tapi para sahabat itu, mereka menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu bukan karena suara imamnya, bukan karena suara qorinya, tapi mereka menangis karena memahami makna yang dibaca atau makna ayat Al-Quran yang mereka dengar. Kalau kita kan menangis itu baru sekedar kita menangis dengan suara imam yang bagus atau suara qori yang bagus, begitu kan? Walaupun tidak masalah bagi kita ketika kita merasakan ada ketenangan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan kita belum memahaminya. Karena di antara bentuk mukjizat yang Allah berikan terhadap Al-Quran, setidaknya ada connect. Ada connect yang tidak kita sadari dengan hati kita. Cuman kalau lebih untuk memperdalam, maka kita harus memahami ayat-ayat Al-Quran. Gitu, supaya posisi pendengaran kita terhadap Al-Quran sama dengan para sahabat ketika mereka mendengar Al-Quran. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar dan tahu akan apa yang kalian katakan. Jadi Allah katakan kepada mereka, jangan mereka itu sholat dalam keadaan mabuk. Kecuali mereka itu sudah sadar. Ini tingkatan kedua ya. Kalau di kita tidak lagi perlu tingkatan ini. Jadi tidak berlaku lagi tingkatan pertama maupun tingkatan kedua. Bagi kita, itu khamar sudah haram secara total. Semuanya. Tidak pakai lagi tingkatan-tingkatan. Nah, kita lanjut. Hingga kalian sadar dan mengetahui akan apa yang kalian katakan. Ini Allah kemudian menyebutkan ma taqulun. Kita memang harus tahu apa yang kita baca. Kita harus berupaya dan berusaha memahami apa yang kita baca dari sholat yang kita kerjakan. Seminimalnya kalau untuk bacaan ayat, minimalnya itu surat Al-Fatihah. Jadi kita tahu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta.
ihdinas siratal mustaqim, sampai seterusnya. Seminimalnya kita tahu surat Al-Fatihah itu secara terjemahan. Makanya ketika kita menjadi, atau di saat kita menjadi makmum, kita bisa merasakan dengan sangat kuat surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu, atau ketika kita membacanya sendiri. Kemudian Allah katakan begini. Nah, ada satu hadis begini terkait dengan tidur ini. Apabila seorang di antara kalian mengantuk ketika ingin sholat, maka hendaklah dia tidur lebih dulu sampai dia tahu apa yang dia baca. Jadi penting bagi kita ini sadar dan tahu dengan apa yang kita baca dari sholatnya kita. Nabi sampai menganjurkan untuk kita tidur dulu, melanjutkan tidur. Tapi ini bukan untuk membenarkan kita melanjutkan tidur kita di waktu datangnya subuh. Tidak. Ini asbabul wurudnya atau asbabul hadisnya ini begini. Kalau misalnya kita bangun subuh, bangun untuk tahajud, katakanlah di jam 3 ataupun jam setengah 4, lalu kita merasa kita sangat ngantuk sekali, kita sholat, dan kalau kita sholat kita tertidur begitu, maka baik bagi kita untuk tidur, melanjutkan tidur kurang lebih 10 ataupun 15 menit, setelah itu kemudian kita bangun lagi. Atau bisa jangan kita berwudu dan membasuh mata kita lebih daripada biasanya. Seperti itu. Kemudian Allah katakan wala junuban, dan dalam keadaan junub. Tidak boleh juga, ini masih lanjutan dengan yang tadi ya. Jadi tidak boleh juga kita mengerjakan sholat dalam keadaan kita itu junub. Junub ini setelah berhubungan suami istri, sebentar ya. Ya, kita lanjut. Jadi wala junuban, dan dalam keadaan junub. Kita tidak boleh sholat dalam keadaan kita junub. Terkecuali kita mandi dulu. Jadi mandi dulu baru kemudian kita boleh sholat. Ada orang yang sebentar, nanti akan dibahas dalam masalah haid itu. Ada orang yang dia mungkin lupa bahwa dia itu junub. Misalnya di waktu subuhnya, dia langsung berwudu, dia lupa untuk mandi, lalu dia langsung segera sholat. Lepas sholat, baru dia ingat dia itu junub. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus mengqadha sholatnya, dia harus mengganti sholatnya. Mengganti sholat subuhnya yang tadi. Dia mandi, kemudian dia berwudu, setelah itu dia sholat subuh lagi. Illa abiri sabil, kecuali dalam keadaan safar. Para ulama menyebutkan illa abiri sabil. Ini kata para ulama dua maknanya. Yang pertama, kecuali dalam keadaan musafir dan kalian itu dalam keadaan junub dan tidak mendapati air, maka tidak masalah kalian dalam keadaan junub itu, akan tetapi kalian itu membersihkannya dengan cara tayamum. Pembersihan sementara. Pembersihan sementara itu sehingga kita bisa sholat. Gitu. Yang kedua, makna di sini illa abiri sabil, makna yang kedua itu orang junub itu kan tidak boleh dia masuk ke dalam masjid. Para sahabat itu dulu mereka menjadikan pusat perhatian mereka itu adalah Masjid Nabawi. Makanya mereka membangun rumah itu seperti mengelilingi masjid. Jadi pintu
pintu depan mereka itu menghadap ke masjid. Mereka itu kalau keluar dan mau mandi atau mau mengambil air, mereka harus melewati masjid. Jadi mereka itu harus melewati masjid atau melalui masjid. Makanya di sini kemudian Allah katakan illa abiri sabil, tidak masalah kalian dalam keadaan junub untuk melewati masjid itu, sekedar lewat begitu saja. Nah, sabil, jalan, sekedar jalan begitu saja, itu tidak masalah kemudian kata Allah. Nah, ada tambahan di sini. Ada tambahan di sini. Bagaimana dengan wanita yang haid? Wanita haid itu bisa tidak untuk masuk ke dalam masjid. Iya kan? Dalam madhab Syafi'i itu melarang atau mengharamkan wanita itu untuk masuk ke dalam masjid. Tapi madhab yang lain menyebutkan itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, beliau itu menyuruh Aisyah, ambilkanlah kain penutup kepala dari dalam masjid. Lalu kemudian Aisyah menjawab, sesungguhnya aku sedang haid. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah, haidmu itu bukan ada pada tanganmu. Nah, ini sampai ada pendapat yang kedua menyebutkan bahwa tidak masalah perempuan itu masuk ke dalam masjid walau dalam kondisi haid. Yang penting dia harus memastikan haidnya itu tidak tembus. Begitu, haidnya itu tidak tembus. Mungkin dia masuk ke dalamnya itu karena ingin mendengarkan taklim dan lain-lain. Sebagian menyebutkan yang bermadhab Syafi'i, Aisyah ini datang ke masjid itu dia tidak menetap, dia tidak duduk, dia tidak berlama-lama di masjid. Yang mengharamkan ini ya. Jadi Aisyah itu datang ke dalam masjid itu hanya sekedar untuk mengambil penutup kepala itu saja. Yang pakaian itu yang Nabi suruh saja. Jadi dia tidak menetap, dia tidak duduk lama. Seperti itu. Ini terjadi perbedaan di pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang paling rajih bahwa wanita haid boleh untuk masuk ke dalam masjid. Hatta tagtasilu, sampai kalian itu mandi atau bersuci. Jadi harus mandi janabah atau harus mandi junub untuk mengangkat hadas yang besar itu, yaitu junub itu. Kecuali kalau dalam keadaan di perjalanan, wa in kuntum mardo au ala safarin. Kata Allah, kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, mungkin sakit di sini adalah sakit yang kalau dia menyentuh air akan lebih tambah parah dia untuk kalau dia menyentuh air akan tambah parah sakitnya. Maka di sini dia diperbolehkan untuk bertayamum. Dia diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, alasan hari ini banyak orang yang ada yang pernah bilang telepon sama saya begini, dia telepon setelah sholat subuh, Ustaz, tadi itu air dingin sekali, boleh saya bertayamum? Ini tidak boleh. Yang diterima untuk bertayamum diantaranya itu hanya orang yang mardo, dalam keadaan sakit. Orang yang dalam keadaan sakit. Sakit yang benar ya, bukan karena alasan air dingin. Itu boleh untuk bertayamum. Karena ada orang yang bilang begini, mungkin pasangannya atau dirinya punya kebutuhan dengan pasangannya, sedangkan pasangannya itu sakit, misalnya begitu. Atau dia mungkin yang sakit, lalu dia punya kebutuhan dengan pasangannya. Nah, mungkin karena dia merasa dia sakit, atau bisa jadi begini, dia datang kepada pasangannya mungkin, lalu kemudian dia mengatakan dia ingin menggauli,
Setelah itu pasangannya marah, dia bilang, kan ada sakit, baru poli mau mandi lagi subuh. Itu tidak boleh di pasangannya itu menjawab seperti itu. Apalagi kalau istri ya, tidak boleh istrinya mengatakan seperti itu. Istrinya tetap harus melayani suaminya. Jadi harus tetap melayani suaminya. Dan kalau misalnya selesai semuanya, datang waktu sholat di waktu subuh, itu yang sakit, itu bisa dengan bertayamum. Jadi bisa dengan bertayamum. Pakaiannya diganti, kemudian bertayamum, setelah itu memakai mukennah kalau perempuan. Kalau laki-laki, memakai pakaian sholat. Seperti itu. Au ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar, dalam keadaan di perjalanan, maka tidak masalah bagi kalian itu untuk tidak mandi junub. Bisa jadi karena tidak mendapati air. Ya. Kalau dalam keadaan safar, tapi ada airnya, dalam keadaan junub ya, tetap harus mandi. Cuman kalau dalam keadaan safar, ini kan safar kita dengan safar orang-orang di Arab itu kan beda. Mereka di masa itu kan jarang rumah. Lalu kemudian perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Jalannya pun itu kan kebanyakan bebatuan dan padang pasir. Dapat sumber air itu sangat jarang sekali, rest areanya itu jarang sekali untuk sumber air begitu. Makanya di sini disebutkan kalau dalam keadaan safar dan kalian dalam keadaan junub, itu tidak masalah, yang penting ada usaha dulu. Ada usaha dulu untuk mencari air. Kalau memang tidak mendapati air, mungkin ada air tapi hanya air untuk diminum. Jadi air untuk diminum. Kalau sudah mau dipakai ini air untuk mandi, otomatis air untuk diminum kan akan habis. Tidak ada lagi. Maka di sini air yang dipakai untuk diminum, yang mana ditakutkan itu akan habis kalau dipakai untuk mandi janabah, air itu tetap dibiarkan untuk air minum, sedangkan mereka, para musafir ini, mereka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian Allah katakan, auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air. Ghaid ini itu disebut dengan tempat yang tenang. Namanya kan air kalau untuk membuang air kan dia tenang. Mohon maaf ya kalau ya di tempat pembuangan itu kan airnya tenang. Minal ghaid itu bahasa Arabnya begitu, sampai ghaid itu air yang tenang. Jadi kalau kalian dalam keadaan atau dari buang air besar kah atau buang air kecil kah, lalu tidak mendapati air untuk bersuci ini, maka tidak masalah untuk bertayamum. Tidak masalah untuk bertayamum. Tapi air tadi ada Ustadz, air yang dipakai untuk buang air. Air yang dipakai untuk buang air kan bisa jadi sudah tidak suci lagi untuk dipakai untuk mandi junub. Dan bisa jadi juga airnya tidak cukup untuk dipakai mandi junub. Bisa jadi juga kan seperti itu. Kemudian Allah sebutkan aula mastumun nisa, atau kalian itu bersentuh dengan pasangan kalian. Bersentuh di sini la mastum, la masa. Jadi la masa. Dalam mazhab Syafi'i, ini jadi perbedaan di kata ini, la masa. La masa di sini menurut Imam Syafi'i artinya dia bersentuhan biasa. Jadi la masa. Makanya dalam mazhab Syafi'i, suami istri yang bersentuhan biasa itu batal wudunya. Batal wudunya itu. Tapi dalam pendapat yang lain, di sini la masa, la-nya itu 2 harokat. Jadi la masa, la-nya itu 2 harokat. Kalau dia jadi 2 harokat begitu kan jadi balago. Ada makna yang lebih di situ. Makanya kemudian kata para ulama,
Karena di sini la-nya itu 2 harokat, menunjukkan bahwa dia bukan sentuhan biasa. Tapi dia adalah sentuhan hubungan suami istri, hubungan cumbu, gitu. Makanya yang pendapat kedua menyebutkan yang membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan istri itu adalah bersentuhan yang la masa, sampai bercumbu, sampai bergaul, berhubungan. Itu yang bisa membatalkan wudu. Karena pernah ada riwayat begini, Rasulullah itu pernah melakukan wudu, kemudian mencium salah seorang dari istrinya, dan istrinya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau itu langsung sholat tanpa berwudu lagi. Ini yang menguatkan pendapat yang mana bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang di sini dimaksudkan adalah suami istri. Karena kalau yang bukan suami istri, batal lah. Bahkan bukan cuma batal, mereka itu berdosa. Nah, maka mereka itu sampai berdosa. Nah, tadi, lanjut. Jadi yang suami istri itu, yang batal itu nanti kalau sampai bergaul. Jadi kalau misalnya ada suami pergi ke masjid, kemudian dia cium dulu istrinya, itu tidak masalah. Justru dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah itu mencium Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Allah, falam tajidu ma'a. Kemudian kalian tidak mendapati air. Jadi dalam keadaan junub, tidak mendapati air. Setelah mungkin buang air kecil, tidak mendapati air. Dalam keadaan musafir juga tadi, tidak mendapati air. Maka fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka hendaklah kalian itu bertayamum dengan tanah atau debu yang suci. Bertayamum itu tidak boleh di sembarang tempat. Kita kan mendengar itu ada, kalau mau bertayamum pokoknya tepuk saja di dinding, tepuk saja di kursi, tepuk saja di meja. Bukan begitu. Tayamum itu harus ada debunya, terlihat dan terasa. Begitu ya. Jadi bukan hanya dengan perasaan, oh ini kayaknya ada debu ini. Bukan begitu. Jadi harus memang terlihat dan terasa bahwa ada debunya. Ada debunya. Karena bisa jadi ada dinding yang sering dibersihkan, atau bisa jadi ada lantai yang sering dibersihkan. Ada orang sakit, dia bertayamum, pokoknya dia sentuh-sentuh saja bagian bednya, tempat tidur itu. Baru dia bertayamum. Dia ambil debu, katanya dia ambil debu di situ, baru langsung bertayamum. Ini keliru dia. Jadi harus dipastikan dulu ada debunya. Bagaimana cara memastikan? Pastikan dengan tangan bahwa ada memang debu. Dan yang kedua itu bisa juga dipastikan dengan penglihatan. Yang paling kuat itu dengan tangan. Dan kita bisa meraba. Kalau malam kan kadang debu itu kita tidak bisa lihat. Bagus memang kalau diambil debu dari luar. Ambil debu dari luar, kalau kayak di rumah sakit itu, ambil wadah yang kecil kayak piring, lalu kemudian ada satu keluarga itu, dia ambil debunya dari luar. Nah, baru debu ini dibawa ke dalam kamar, di wadah itu baru pasien ini, dia bertayamum dengan debu tersebut. Nah ya, ada yang bertayamum di pesawat, dia tepuk-tepuk kursi pesawat. Itu kan tidak ada debunya itu. Kalau dia rasa itu tidak ada debunya, karena kan kursi pesawat itu sering dibersihkan kan. Begitu, ini yang kebanyakan kesalahan ketika bertayamum. Kenapa bertayamum ini menjadi pilihan? Kalau misalnya tidak ada air, kan ada sebenarnya beberapa unsur. Api, kemudian udara, kemudian air, dan tanah. Kita tidak boleh bertayamum atau bersuci dengan angin, udara, karena tidak bisa dilihat. Dirasa pun itu tidak bisa dipastikan bagaimana cara membersihkan diri dengan udara. Kalau dengan api, kita akan terbakar. Yang ada itu dengan air dan tanah. Tapi dari dua ini, coba lihat, unsur terbanyak selain dari air adalah tanah. Di semua tempat, semua ada air.
Jadi semua tempat ini semua ada air. Pengecualiannya mungkin ada di beberapa tempat tidak ada airnya. Tapi di tempat yang tidak memiliki air pasti ada tanahnya. Nah, jadi di semua tempat yang ada airnya pasti ada tanahnya. Begitu dia. Makanya unsur terbanyak itu adalah tanah. Itu kenapa? Kenapa tidak pakai pupur saja? Ya? Kenapa tidak pakai bedak saja? Bedak itu terbatas dia. Apalagi harus dibeli. Sulit sekali untuk kita mencari. Allah memudahkan kita, dan itu terlihat kemudahannya dari mana? Tanah itu merupakan unsur terbanyak. Unsur terbanyak, paling tinggi. Urutan keduanya kan air. Urutan pertamanya adalah tanah. Kalau misalnya bersucinya dengan tepung, jelas akan sangat sulit bagi orang yang tidak mampu untuk membeli tepung. Tanah kan tidak harus dibeli kan. Nah, itu alasannya Masya Allah, sampai Allah memberikan pilihan yang lain dengan tanah menjadi pilihan kita untuk bersuci. Rasulullah menyebutkan begini, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelum aku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang ditanam Allah di hati para musuh sejauh perjalanan sebulan. Yang kedua, bumi dijadikan masjid dan suci untukku. Maka dimanapun seseorang di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, maka sholatlah dia. Kita ini boleh sholat di mana saja. Perempuan bisa di rumah, laki-laki di masjid. Kalau dalam perjalanan di mana saja, di gedung, di kantor, kita boleh sholat di mana saja. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu mereka tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah mereka. Makanya Maryam itu kan ditaruh di mihrab. Sebenarnya itu Maryam itu kisahnya juga bagus dalam surat Ali Imran. Ibunya itu ingin anaknya laki-laki. Tapi Allah kemudian memilih untuk dia itu yang lahir adalah anak perempuan. Itu bagus, tapi cukup panjang pembahasannya. Kemudian harta rampasan perang itu dihalalkan di masa Nabi. Sedangkan di masa sebelum Nabi itu diharamkan. Kalau di masa Nabi dihalalkan, di masa sebelum Nabi itu diharamkan. Jadi kalau mereka itu berperang masa sebelum Nabi, mereka harus meninggalkan harta rampasan itu. Tidak boleh mereka mengambilnya. Kalau mereka mengambil, akan datang azab kepada mereka. Kemudian kata Nabi, setiap Nabi itu diutus khusus untuk kaumnya saja, sedangkan Nabi diutus untuk seluruh manusia. Dan terakhir kata Nabi, aku diberi syafaat. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ini tata cara tata cara tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Tepuk dulu debunya, debu yang ada itu, yang di wadah itu yang diambil dari luar. Kemudian ditepuk, kemudian dikasih tepuk 2 tangan ini. Keluar saja sedikit. Kemudian setelahnya diusap ke wajah 1 kali. Kemudian setelah diusap ke wajah, usap ke tangan. Punggung tangan ya, karena bagian dalam tangan sudah tersentuh dari waktu kita mengambil debu itu. Ya, jadi hanya diusap punggung tangan. Apa sampai sikut? Ada yang menyebutkan sampai sikut. Tapi yang cukup itu cuma di punggung tangan saja. Jadi dari pergelangan ke jari-jari. Gitu. Kanan maupun kiri. Hanya 1 kali saja. Tidak 3 kali. Hanya 1 kali. Wajah sekali. Kemudian tangan sekali. Innallaha kana afuwan ghafura. Kemudian Allah katakan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Allah maafkan. Maksudnya adalah Allah tidak memberatkan untuk kita mencari air. Allah itu maha pemaaf. Mungkin karena Allah melihat kelemahan kita, Allah memaafkan kelemahan kita itu. Itu kemudian Allah memberi jalan keluar kepada kita dengan bertayamum. Nah, kemudian Allah mengampuni atas segala dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Atau ketidaksempurnaan kita. Seperti itu. Kemudian ayat yang ke-44. Sedikit lagi ini. Alam taru ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad orang-orang yang telah diberikan sebagian daripada kitab? Orang Yahudi itu terbagi atas 2. Orang Yahudi bagian atas dan orang Yahudi bagian bawah. Orang munafik
ketika disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu ada dua. Orang munafik itu pertama orang yang yatim. Itu mereka tidak pernah duduk di majelisnya Nabi karena mereka itu gengsi. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka itu duduk bersama Nabi, ketika mereka bersama dengan para sahabat mereka mengatakan kami beriman. Tapi kemudian ketika mereka keluar bersama dengan syaitan mereka, yaitu dengan para rohibnya mereka mengatakan kami hanya bercanda dengan para sahabat itu. Jadi yang duduk dengan para sahabat dengan Nabi ini, di majelisnya Nabi ini, bahkan yang sholat itu adalah kaum Yahudi bawah. Nah, kaum Yahudi bawah ini diantara mereka adalah golongan orang munafik. Golongan orang munafik ini dua di Madinah itu. Yang pertama adalah golongan kaum Yahudi bawah. Yang kedua adalah orang-orang Madinah di masa dulu yang sebelum datangnya Nabi, yang mereka tidak punya pilihan kecuali harus menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu orang munafik di masa itu. Nah, di sini yang dituju di dalam ayat ini adalah para ulamanya, para rohibnya, para pendetanya. Perbedaan antara kita dengan orang-orang Yahudi di masa itu ya, orang Yahudi itu tidak boleh pegang kitab. Orang Yahudi bawah yang bisa pegang kitab itu hanya para ulamanya. Sama dengan orang-orang Katolik, bukan Protestan ya. Makanya ada gerakan Protestan memprotes gerak para pengikutnya itu begitu di Katolik. Makanya kemudian sampai ada gerakan protes di mana semua orang bisa pegang kitab. Nah, itu sampai ada akidah Protestan dalam Nasrani begitu. Nah, orang Yahudi begitu. Orang Yahudi itu sampai menganggap bahwa yang bisa pegang kitab itu hanya bagian atas, hanya para rohib dan para pendeta saja. Sehingga yang bawah ini tinggal iyo-iyo saja sama pendetanya. Sayangnya yang seperti ini itu sudah tersebar juga pemahaman di kalangan kaum muslimin. Ada orang yang bilang begini, tidak boleh sembarang itu membuat tafsir Quran. Benar memang, tidak bisa sembarang kita menafsirkan Quran. Tapi Quran ini menjadi petunjuk bagi semua. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Allah katakan bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi semua manusia, hudal linnas. Allah tidak menyebut dengan hudal lil muallimin. Ini merupakan kitab khusus bagi orang-orang yang berilmu. Para syekh saja, para ulama saja, para ustadz saja. Tidak, Allah katakan hudal linnas. Makanya Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita semua. Cuman memang kita jangan sampai ada pada dua. Yang pertama, kalangan Yahudi yang tidak mau menerima kebenaran, padahal dia sudah tahu kebenaran itu. Yang kedua, jangan sebagaimana orang Nasrani, beragama, tapi mereka itu salah dalam memahami agama mereka. Nah, makanya kita di pertengahan. Kita harus belajar agar tidak sebagaimana orang-orang Nasrani dalam memahami agama ini, dan juga kita tidak boleh sebagaimana orang-orang Yahudi yang membatasi Al-Quran ini. Tidak boleh sembarang itu baca Quran itu. Itu cuma kiai-kiai punya, cuma syekh-syekh punya itu. Tidak boleh sembarang itu, Bang. Nah, juga tidak boleh seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita mendapati orang yang taklid kepada sosok. Jadi bukan lagi taklid kepada Quran dan hadis. Begitu ya. Di sini Allah katakan, tidakkah engkau memperhatikan kepada para rohib-rohibnya, orang-orang Yahudi, ulama bagian atas ya, saya sudah sebutkan tadi. Yashtaruna dhalalah, mereka itu membeli kesesatan. Jadi di sini kan disebutkan nasibam minal kitab. Nasibam itu artinya setengah, sebagian dari kitab. Kenapa Allah sebutkan sebagian dari kitab? Karena orang Yahudi itu mereka menerima sebagian dan menolak sebagian. Ini bagian atas ya. Saya tidak bicara tentang Yahudi bagian bawah yang hanya para pengikut yang menjadi orang-orang munafik itu. Ini para rohibnya, pimpinan-pimpinannya itu. Mereka Allah sampai menyebutkan nasibam minal kitab karena, saya ulangi lagi, karena mereka itu menerima sebagian lantas menolak sebagian. Penolakan mereka terhadap sebagian dari kitab Taurat itu karena masalah duniawi, masalah kehormatan, pangkat, jabatan, dan seterusnya.
Yashtaruna ad-dhalalah. Mereka itu membeli kesesatan. Kenapa Allah sampai menyebutkan mereka membeli, bukan memilih? Bukan. Kenapa mereka itu disebut membeli? Orang kalau membeli itu kan beda dengan menerima hadiah. Orang kalau misalnya menerima hadiah tidak punya pilihan. Namanya kita orang kalau sudah kasih hadiah, dikasih misalnya hadiah baju, dia tidak punya pilihan. Masa kita mau pilih, saya tidak mau ini, saya maunya yang sana. Kan cuma dikasih. Tapi kalau kita itu membeli itu artinya kita itu punya pilihan. Kan kalau misalnya kita datang ke toko, ada beberapa item yang ada, dari baju yang ada, kita akan pilih. Kita mau pilih yang satu, atau dua ini, atau ketiga ini, atau keempat ini. Itu kan membeli itu begitu. Kita diberi pilihan. Atau kita boleh untuk memilih. Oke. Kenapa Allah sampai menyebutkan yashtaruna ad-dhalalah, mereka itu membeli? Karena mereka itu diberi pilihan oleh Allah. Mereka itu entah mau taat silakan, atau mereka itu juga mau ingkar juga silakan. Sayangnya Allah ketika sudah memberikan kitab kepada mereka, mereka lebih memilih untuk tersesat. Alasannya karena apa? Alasannya sih banyak. Yang pertama karena Nabi Muhammad bukan kalangan Bani Israel. Kemudian yang kedua, kehormatan mereka itu seakan mau jatuh. Karena kalau misalnya mereka terima Nabi Muhammad sebagai nabi, otomatis mereka itu akan jatuh. Orang-orang akan datang kepada Nabi. Kalau orang-orang datang kepada Nabi, yang ketiga, uang yang selama ini mereka dapatkan, sebentar. Tunggu, cek dulu. Suara saya jelas ya? Ya Ustadz, jelas. Oke, tunggu. Saya izin. Ada kendala admin ini. Ya, kita lanjut ya. Mohon maaf, qadarullah ada kendala tadi. Ya, kita jadi langsung keluar semua. Kemudian Allah katakan, wa yuridu an tadillus sabila, dan mereka pula berkeinginan supaya kalian itu menjadi sesat juga. Jadi para pendeta atau rohib Yahudi ini, mereka sudahlah mereka itu tersesat, mereka juga mau orang lain itu tersesat sama dengan mereka.
Sama dengan mereka. Apalagi mereka itu sebagai orang yang dijadikan pimpinan. Itu di dalam surat Al-Baqarah itu begitu. Nah, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi itu, Yahudi bawa ketika mereka duduk bersama Nabi dan mendapati informasi yang mereka terima dari Nabi, mereka datang kepada rohib-rohibnya. Lalu kemudian mereka bertanya, ini yang kami dapati dari Muhammad. Kemudian mereka akan mengatakan itu bohong, itu begini, dan seterusnya. Nah, jadi mereka juga mau supaya orang-orang lain itu juga tersesat sebagaimana mereka. Karena kalau misalnya mereka itu tidak mengajak orang lain untuk tersesat, otomatis hanya sedikit saja yang akan menjadi pengikut mereka, dan juga itu mempengaruhi keuangan mereka, pendapatan mereka. Kemudian Allah katakan ayat yang ke-45, Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih mengetahui berkaitan dengan musuh-musuh kalian. Ayat yang ke-45, ayat terakhir ini. Ini ayat Allah menyentuh tentang keburukannya golongan Yahudi. Mereka tidak saja sesat, tapi mereka juga mau agar orang lain itu tersesat. Allah kemudian katakan, Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih mengetahui berkaitan dengan musuh-musuh kalian. Di sini Allah sebutkan Allah lebih tahu tentang musuhnya kita. Dan musuh di sini karena memang ayat yang sebelumnya adalah orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi atau semisal dengan orang Yahudi. Mungkin ayat ini kita pikir tidak lagi berlaku untuk kita yang tinggal di Gorontalo, karena tidak ada lagi orang Yahudi di sini. Tidak. Kalau disebutkan tentang Yahudi di dalam ayat Al-Quran maupun orang-orang Nasrani di dalam ayat Al-Quran, itu bukan hanya kaitan masalah akidah, tapi pemahaman. Jadi bukan hanya masalah agama saja, tapi pemahaman. Makanya ada orang Muslim tapi berpemahaman Yahudi, seperti itu. Ada orang-orang Muslim tapi berpemahaman Nasrani, begitu. Misalnya berpemahaman Nasrani itu seperti apa? Orang Nasrani kan mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita dapati ada orang-orang yang sampai meninggikan ustadz mereka, sampai meninggikan kiai mereka. Mereka meninggikan ustadz dan kiai mereka itu sampai pada derajat tidak punya dosa. Bahkan kalau misalnya kiai mereka itu mati, mereka datang kepada kiai mereka itu atau di kuburan kiai mereka itu, lalu kemudian mereka berdoa kepada kiai mereka itu dengan meminta supaya diampuni oleh Allah. Jadi kiai mereka itu atau kuburan itu mereka anggap sebagai wasilah, jalan mereka untuk beribadah ataupun meminta kepada Allah. Na'udzubillah. Ini yang disebutkan kalau dalam ayat Al-Quran ada Yahudi maupun Nasrani, itu bukan hanya tertuju kepada mereka, tapi juga jangan sampai ada sifat Yahudi kepada diri kita. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi Allah lah yang nanti akan melindungi dan menolong kita dari orang-orang Yahudi yang mereka itu senantiasa berupaya dan berusaha untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan orang Muslim bahkan. Mereka hari ini punya gerakan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang sampai Muslim sendiri itu pun tidak menyadarinya. Ada beberapa praktek riba, praktek riswa yang Muslim itu sampai membela praktek-praktek itu. Mereka katakan ini tidak haram, ini halal dan seterusnya. Kayak sebagaimana forex, sebagaimana pasar saham yang Bitcoin dan seterusnya, itu kan haram dalam kajian muamalah Islam, ekonomi Islam, gitu ya. Kita cukupkan pertemuan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memberi petunjuk kepada kita semua. Ya, kita tidak ada tanya jawab karena saya setelah ini harus masuk lagi di Zoom yang lain. Saya ada kelas lagi jam 9 sampai jam 10. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan.